Pak Ai akan berbagi cerita ya seperti teman-teman, tapi kita pemanasan dulu ya. Oke. Yang terpenting banyak orang tidak tahu. Rasanya tidur di lantai immigration. Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Lisan Studio. Sebelumnya saya izin menyapa, halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kalau teman-teman mendukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Dan di video kali ini seperti yang teman-teman baca di thumbnail atau judul video ini, kita akan sama-sama mendengar bagaimana rasanya tidur di lantai penjara imigrasi Malaysia ya teman-teman ya. Jadi si Pak E ini pernah ditangkap sama imigrasi Malaysia. Ya mungkin seperti biasa karena tidak mempunyai permit kerja yang sah mungkin ya teman-teman ya. Dan seperti apa ceritanya langsung saja kita simak videonya teman-teman. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. Salam semuanya, sejahtera juga. gitu. Banyak orang yang nggak tahu rasanya tidur di lantai Pak penjara Ai akan imigrasi berbagi cerita Malaysia. ya seperti teman-teman, tapi kita pemanasan dulu ya. Oke. Yang terpenting banyak orang tidak tahu. Rasanya tidur di lantai immigration. Di penjara sana Pak E tidurnya di lantai, ya kan, di deket toilet, ya kan, karena ramai gitu kan. Itu Pak E udah rasakan bagaimana bila datang baru tidurnya itu yang paling terakhir itu di tempat yang tidak nyaman, di lantai lagi. Yang lain-lainnya ada papannya, Pak E tidurnya di lantai di mana yang rasanya boleh tidur. Pak E pernah mengalami semuanya gitu. Setiap malam tuh rasanya hawanya itu menusuk tulang betul karena lokasi Dingin ya penjara teman-teman ya. imigrasi itu dijauhi di tempat seperti tanah yang luas yang anginnya cukup luar, apalagi ditambahi kipas angin. Wah, luar biasa. Nah, ingat tidurnya saya itu nggak ada bantal, nggak ada selimut, ya pakai baju penjara. Jadi ya harus berbagai cara. Kadang-kadang tidurnya itu Fisik kita tuh harus kuat ya teman-teman. pokoknya gimana caranya ya harus dirasakan dinginnya itu dengan kondisi yang bener-bener kita nggak bisa apa-apa, harus menerima. Jadi menetralkan badan tuh. Nah itu Pak E mencoba rasakan itu memang gimana rasanya, saya nggak bisa ceritakan. Dingin, mungkin kalian kalau kedinginan tuh boleh rasakan lah di rumah gitu. Itu memang sangat dingin itu Dan teman-teman. juga makan apa adanya, meskipun makan itu dikasih oleh immigration gitu. Ya pagi dikasih roti kadang-kadang, jadi ada jadwalnya. Kadang-kadang. Kalau hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat tuh dapat roti. Roti itu dapatlah lumayan untuk ganjil perut, sarapan itu. Kadang kalau hari Selasa sama Sabtu dapat bubur, kalau istilahnya teman-teman tuh kanji gitu. Ya meskipun cuma sedikit itu loh, kalau dihitung 5-6 sendok, 6 sendok lah kanji itu, tapi bisa mengenyangkan lah. Kalau hari Minggu dapat telur 1 rebus 1 gitu loh. Udah bersyukur kali dapat telur 1 butir ya. Gimana ya, Pak E saat itu sadar gitu loh. Ya memang sadar. Jangan pernah ambil jalan pintas. Nah, kerja dengan ilegal. itu dia teman-teman. Itu Pak E sadarnya di situ. Tapi Pak E pun paham untuk mencari permit bukan mudah, ya kan. Apalagi di situasi yang sekarang ini, jalan terakhir itu memang harus jadi ilegal, karena itu jalan satu-satunya. Bilang ngurus dengan resmi, banyak juga agen-agen manfaatan kita, karena kita teringin untuk kerja di Malaysia itu harus Pak E pahami gitu. Sekali lagi, ilegal adalah jalan terakhir. Saya tahu perusahaan-perusahaannya di Malaysia itu sebenarnya sanggup untuk membayar pekerja itu, tapi masalahnya kan kelulusan untuk mengambil kuota itu kan pemerintah Malaysia sendiri sulit ya. Tidak mudah memberikan izin kepada warung-warung kecil, ya kan, yang bisa menggaji dengan gaji 5 juta dengan perjodoh bisa, tapi syarat-syaratnya itu tidak bisa untuk mengambil kuota ilegal gitu. Jadi sekali lagi, jalan ilegal adalah jalan terakhir.
cara terakhir yang harus benar-benar berhati-hati, yaitu Pak E mengingatkan, pahitnya bukan hanya kita yang menanggung, tapi saudara-saudara kita, anak istri kita juga memikirkan mungkin rasa malu terhadap apa yang berlaku. Tapi kalau Bukan kita malu, ini lebih ke khawatir sih teman-teman ya. Oke, tidak ada masalah, ya kan. Teman-teman juga malu karena apa? Kalau kita di penjara itu diblokir dari komunikasi, nggak bisa apa-apa, susah. Kecuali kalau kita ada uang, bisa beli kartu dan itu dikasih kesempatan nanti dalam 1 minggu sekali boleh. Kalau ada uang, ini saran juga. Lain kali kalau pergi mana-mana, yang kosongan tuh harus ada uang minimal 100 atau 200 atau 300 atau berapapun di dalam dompet, jangan duduk-udek. Kalau ditangkap apa, kita masih boleh nanti beli apa-apa di waktu masuk. Tapi lebih baiknya jangan sampai ditangkap ya karena teman-teman. di situ sabun, sampo, odol, sikat kita harus beli, bukan gratis gitu. Kalau kita nggak ada uang untuk beli itu, ya kita mandinya ya nggak bisa apa-apa. Anduknya nggak ada, apa nggak ada. Jadi serba repot. Sekali lagi, Pak juga mengingatkan, kalau kosongan atau ilegal, pastikan ada simpan duit minimal 100 ringgit saja. Jadi kalau ada apa-apa, tertangkap, masih bisa bertahan untuk bertahan di penjara gitu loh. Dan juga teman-teman juga akan repot. Nah, kita harus pahami penjaranya itu dijauhi, jauh sekali, ya kan. Teman-teman kalau datang ini pakai mobil itu pakai bensin, otomatis, bayar tol dan segala macam dan waktu itu juga akan merepotkan teman-teman, apalagi saudara-saudara. Jadi kita kena berhati-hati. Itu maksudnya Pak E, jalan ilegal itu adalah alternatif yang terakhir. Nah, tapi dari pengalaman pahit ini, Pak E baru sadar loh, dan juga belajar satu hal. Apa itu? Belajar bersyukur, belajar sabar. Betul. Sebagai peringatan secara langsung dari Allah Ta'ala. Oh, syukurmu kurang, kamu harus sabar, harus menerima keadaan. Kadang-kadang sampai Pak ini sudah berapa tahun di Malaysia nggak pulang-pulang. Nah, saatnya mungkin suruh pulang dengan cara kayak gini. Pokoknya kita introspeksi diri bahwa itu adalah suatu hal yang sebagai peringatan, rasa syukur dan bersabar, gitu. Itu kuncinya, itu saja yang saya dapat. Untuk itu sekali lagi, jangan ulangi kesalahan yang sama. Oke? Rasanya cukup ini video Pak E. Sekali lagi, narasi ini bukan ingin untuk menjelek-jelekan pihak-pihak tertentu, tapi untuk membangun mental kita, ya, mental kita bahwa kita siap mengalami sesuatu hal yang buruk bila kita tertangkap immigration. Dari narasi Pak ini bukan menceritakan hal-hal negatif tentang, sekali lagi, terhadap pihak tertentu, tapi kita berpikiran positif, melatih mental kita untuk bersiap sedia jika mengalami hal seperti Pak. Oke? Yang tidak suka silahkan komen, yang suka silahkan komen. Jangan lupa like, karena untuk Pak berhati-hati membuat video berikutnya. Jangan sampai kemarin nggak berhati-hati, di-ban juga sama TikTok gitu ya. Jadi sekali lagi, pastikan ilegal adalah jalan terburuk. Kita paham pemerintah tidak bisa memberikan alternatif kehidupan kita untuk bekerja dan menaikkan ekonomi. Oke, setuju? Oke, alright, bye-bye. Nah, itu dia teman-teman. Jadi video ini hanya untuk sebagai informasi buat kita semua ya teman-teman ya, terutama untuk teman-teman yang masih ilegal, yang masih tidak mempunyai dokumen kerja di Malaysia ini ya teman-teman ya. Jadi ini sebagai pelajaran buat kita teman-teman. Saya pun dulu pernah ditangkap juga ya teman-teman, tapi tidak sampai masuk penjara. Saya hanya di camp saja itu 1 bulan ya teman-teman. Kemudian dikeluarkan sama bos. Itu pun rasanya sungguh, pokoknya
seperti yang dikatakan Pak E tadi lah teman-teman, membuat kita jadi sadar, jadi lebih bersyukur lagi ya teman-teman ya. Karena di sana itu pokoknya mengerikan ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih tidak mempunyai dokumen atau masih ilegal, silahkan lebih berhati-hatilah teman-teman ya. Mata kalian tuh perilaku kalian atau tingkah laku kalian harus lebih dijaga ya teman-teman, karena kita ini tinggal di negara orang ya teman-teman ya. Dan kalau ada pengurusan permit atau pengurusan dokumen yang dipermudah oleh pihak Malaysia, silahkan diikuti ya teman-teman ya. Seperti sebentar lagi katanya akan ada program repatriasi permit lagi akan dibuka lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.